Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Satu pengganggu dan satu kuat. Tidak lama setelah Liu Qing masuk dan keluar arena, Xiao Yan akhirnya menunggu cukup lama untuk melihat penampilan Lin Xiuya di arena. Xiao Yan sangat penasaran dengan ahli yang berada di depan Liu Qing ini. Li Xiuya tidak dapat menampilkan ketajaman yang terkait dengan pangkatnya jauh di pegunungan karena lawannya adalah Magical Beast kelas Douwang dan dia sibuk menghindar sepanjang waktu. Namun, dari penampilan bagaimana dia masih bisa melompat-lompat dengan cara yang begitu hidup setelah menerima pukulan berat dari Snow Demon Sky AP yang telah membangunkan garis keturunannya yang liar dan kejam, tampaknya kekuatan orang ini adalah miliknya. Kelompok yang menakutkan. Munculnya Lin Xiuya tidak diragukan lagi adalah salah satu dari sedikit sorotan dari kompetisi hari ini. Selain itu, popularitasnya di dalam akademi dalam adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan Liu Qing. Sikapnya yang biasanya mudah didekati dan hangat membuatnya sangat mudah untuk membiarkan orang lain mendapatkan perasaan yang baik tentang dia. Bahkan seseorang yang ulet seperti Xiao Yan mengalami kesulitan membentuk permusuhan apapun terhadapnya. Oleh karena itu, saat dia memasuki arena, galeri tontonan di sekitarnya mulai memancarkan sorakan yang memekakkan telinga. Wajah beberapa siswi juga menjadi memerah saat tatapan mereka membawa rasa malu dan gembira saat melihat pemuda berpakaian hijau yang berdiri tegak dan tinggi di arena. Jika seseorang berkata bahwa setiap orang di akademi dalam menyimpan rasa takut dan hormat terhadap Lin Xiuya dan Liu Qing, kemungkinan mereka merasa lebih menghormati yang pertama dan lebih banyak rasa takut untuk yang terakhir. Aura yang sama sekali berbeda yang dipancarkan oleh keduanya memutuskan betapa mereka disambut baik. Xiao Yan bersandar di pagar pembatas. Tatapannya memiliki ketertarikan saat dia menatap Lin Xiuya di arena yang tersenyum ke segala arah. Hati Xiao Yan juga mengandung antisipasi. Lawan Lin Xiuya tiba tidak lama setelah yang pertama memasuki arena. Dia adalah ahli puncak yang menduduki peringkat ke-13 di peringkat kuat, namun ahli ini memiliki ekspresi pahit yang mirip dengan apa yang lawan Liu Qing sebelumnya hari ini. Mengingat levelnya, tidak dianggap terlalu sulit baginya untuk masuk 10 besar jika dia memiliki keberuntungan. Sayangnya, sekarang dia telah menarik banyak hal yang menyebabkan dia bertemu dengan Lin Xiuya, seekor harimau yang menghalangi jalannya. Dia pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk masuk 10 besar. Tidak ada banyak ketegangan dalam pertempuran ini sejak awal. Meskipun Xiao Yan berharap bahwa ahli yang menduduki peringkat ke-13 di peringkat kuat akan dapat memaksa Lin Xiuya untuk diam-diam mengungkapkan sebagian dari kemampuannya yang sebenarnya, hal-hal tidak berjalan sesuai keinginannya. Bahkan setelah yang terakhir menunjukkan semua kekuatannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri, Lin Xiuya masih mempertahankan sikap acuh tak acuh. Pakaian hijaunya tersanjung saat tangannya yang panjang dan bersih, yang sepertinya milik seorang wanita, berulang kali mengencangkan cengkeramannya. Kadang-kadang, kedua telapak tangannya membentuk bentuk yang aneh. Lawan Lin Xiuya tidak berdaya melawan tangan Lin Xiuya. Mereka tetap dekat dengan tubuh mantan seperti belatung di tulang tarsal. Tidak peduli bagaimana yang pertama berjuang, serangannya pada akhirnya dibatasi oleh tangan lawannya. Selain itu, dia tidak benar-benar berhasil menyentuh pakaian Lin Xiuya dari awal hingga akhir. Xiao Yan menyipitkan matanya saat dia melihat tubuh lembut seperti ular Lin Xiuya dari platform tinggi yang memanjang dan menarik dengan bebas. Dengan mengandalkan medan, dia bisa dengan jelas menyerap situasi pertarungan di matanya. Oleh karena itu, Xiao Yan sangat yakin bahwa serangan tangan aneh Lin Xiuya yang mengganggu harus menjadi semacam teknik do jarak dekat yang sangat kuat. Hehe, Liu Qing memiliki 2 ultimat, 1 cakar 1 tombak. Mampu mengungguli dia dengan 1 tingkat,
Lin Xiuya secara alami memiliki keterampilan tertinggi yang tidak kalah dengan keduanya. Suara Lin Yan tiba-tiba muncul di belakang Xiaoyan. Dia tersenyum bangga saat melihat Xiaoyan menoleh untuk melihat ke atas. Apakah kamu ingin tahu apa itu? Katakan padaku jika kamu mau. Xiaoyan mengangkat bahunya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Menyadari dengan jelas karakter Lin Yan, orang ini dengan sengaja menolak untuk mengatakan apapun jika seseorang bertindak penasaran saat ini. Seperti yang diharapkan, Lin Yan hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya saat melihat sikap Xiaoyan yang ceroboh. Dia berjalan maju. Tangannya meraih pagar pembatas saat dia mengamati pertempuran satu sisi di bawah. Dia tersenyum dan berkata, satu pengganggu dan satu kuat. Satu pengganggu dan satu kuat. Xiaoyan mengangkat alisnya dan dengan lembut bergumam. Lin Xiuya telah mempraktekkan semacam teknik dou yang aneh, tangan ular mengganggu. Ini seperti apa yang Anda lihat. Dia mampu menggunakan teknik dou ini untuk sepenuhnya menekan semua serangan Anda dalam area yang sangat kecil. Seseorang dengan kekuatan yang lebih lemah pada dasarnya akan dipermainkan olehnya sampai serangan mereka akan bergerak sesuai keinginannya. Lin Yan mendecakkan lidahnya dan berbicara dengan heran, tangan ular yang mengganggu, ini dan cakar pembelah peti mati rift besar, milik Liu Qing benar-benar berbeda. Jika yang terakhir dikatakan sangat kuat dan tangguh, tangan ular pengganggu, ini termasuk tipe yang menggunakan kekuatan lembut untuk menundukkan yang tangguh. Saya telah bertarung dengannya beberapa kali tetapi saya secara aneh dipukul oleh tangan ular pengganggu, itu. Jika seseorang mendiskusikan tingkat kemampuan bentuk. Xiaoyan mengangguk sedikit. Matanya melirik ke arena di bawah dan memang menemukan bahwa ketika Lin Xiuya bergerak, tubuhnya yang seperti ularnya sangat gesit. Setelah tangan-tangan itu menempel pada Anda, kemungkinan besar bukan tugas yang mudah untuk melepaskan diri darinya. Permen lengket, sudut mulut Xiaoyan bergerak, dan memberi nama yang tepat untuk teknik dou Lin Xiuya. Bagaimana dengan yang disebut yang kuat itu? Xiaoyan dengan lembut bertanya saat matanya berkedip. Hehe, saya juga tidak terlalu yakin tentang yang satu ini. Yang kuat, dari Lin Xiuya itu sangat mirip dengan tombak Liu Qing. Sangat sedikit orang yang dapat menyebabkan mereka menggunakan serangan tersebut. Namun, menurut alasan saya, itu pasti semacam teknik pedang dou yang sangat kuat. Saya telah mendengar desas-desus bahwa itu sangat kuat. Saat itu, bahkan Liu Qing dikalahkan oleh langkah ini. Setelah bertahun-tahun berlalu, saya pikir yang disebut satu yang kuat, bahkan lebih menakutkan. Lin Yan mengusap kepalanya dan tertawa dengan canggung. Ada antisipasi dalam nada suaranya setelah kata-katanya terdengar. Xiaoyan mengangguk dan menghela nafas. Dia memang layak menjadi ahli di Akademi Dalam, hanya lebih lemah dari Ziyan. Meskipun dia menyembunyikan gerakan membunuhnya, orang biasa masih tidak bisa melawannya. Tidak perlu heran. Selain sejumlah kecil orang istimewa, kedua orang ini berasal dari kelompok siswa tertua di Akademi Dalam. Tak heran jika mereka memiliki prestasi seperti itu. Sebaliknya, Anda baru saja memasuki Akademi Dalam kurang dari setahun yang lalu, namun Anda sudah memiliki kekuatan untuk masuk ke 10 besar. Jika seseorang membicarakannya, Anda adalah monster terbesar. Saya pikir jika Anda diberi cukup waktu, bahkan Ratu Kekuatan Kasar, itu tidak akan menjadi tandingan Anda. Lin Yan melirik Xiaoyan dengan agak aneh. Matanya berulang kali melihat ke segala arah ketika dia mengucapkan beberapa kata terakhir, sepertinya takut kalau Brute Force Queen tiba-tiba muncul. Xiaoyan tertawa dan berkata, lupakan, saya tidak ingin mendapatkan posisi Ziyan. Jika tidak, jika saya membuatnya marah, saya tidak akan merasa sehat karena saya akan menerima pukulan darinya. Lin Yan mengangkat bahunya dan berkata, kamu bisa merasakan betapa seriusnya Liu Qing dan Lin Xiuya memandangmu.
Saya pikir bahkan jika mereka tidak mengucapkannya dengan suara keras, mereka sangat terkejut dengan pencapaian Anda saat ini mengingat usia seperti itu. Xiao Yan tersenyum dan dengan lembut berkata, aku tidak akan tinggal lama di tempat ini. Akademi dalam hanyalah perhentian sementara. Apa karena masalahkanmu itu? Hehe, saya juga mendapatkan beberapa informasi tentang Anda dari mulut beberapa sesepuh. Tatapan mata Lin Yan yang menatap Xiao Yan tiba-tiba menjadi jauh lebih panas. Panas itu bahkan memiliki sedikit rasa hormat padanya. Menantang sekte dengan elit Dozong sendirian dan berhasil pergi dengan selamat setelah itu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang luar biasa sepertimu berhasil melakukannya. Xiao Yan sedikit terkejut sebelum tiba-tiba dia mengerti. Dengan kekuatan Akademi Jianan, kemungkinan besar telah memperoleh informasi tentang dia pada hari pertama dia memasuki akademi. Selain itu, masalah dia menantang Misty Cloud Sect telah menjadi sangat terkenal di Akademi Jianan. Siapapun akan bisa mengetahuinya hanya dengan pertanyaan acak. Xiao Yan tersenyum, tapi dia tidak ingin mengatakan apapun tentang topik ini. Menurut timeline saya mungkin menjadi elder dan tinggal di Inner Academy selama 1 tahun jika saya masuk 10 besar. Jika Anda ingin kembali ke Kekaisaran MAMA pada saat itu dan tidak membenci perusahaan, saya akan mengikuti Anda sedikit. Bagaimanapun, menjelajahi benua adalah sesuatu dalam rencana masa depan saya. Lin Yan menepuk bahu Xiao Yan dan tertawa. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap wajah tersenyum Lin Yan di sisinya dengan cara tertegun. Sesaat kemudian, dia menganggukkan kepalanya dengan senang. Dengan kekuatan Lin Yan, kemungkinan besar dia akan memasuki kelas Douang cepat atau lambat. Seorang ahli Douang bisa dianggap cukup berharga bahkan di benua itu, apalagi di dalam Kekaisaran Jia Ma. Pecahnya bentrokan antara Misty Cloud Sect dan dirinya sendiri di masa depan tidak bisa dihindari. Jika dia mengumpulkan beberapa orang yang benar-benar kuat di sisinya, akan jauh lebih santai ketika dia memutuskan untuk bergerak melawan Misty Cloud Sect. Aku pasti akan meneleponmu saat itu. Saat mereka berdua mengobrol, pertarungan di dalam arena secara bertahap mendekati akhirnya. Pertempuran ini pada dasarnya berada dalam kendali Lin Xiuya sejak awal sampai akhir. Tangannya yang lembut seperti ular menempel pada lawannya sampai yang terakhir merasa silau dan bingung. Karenanya, pertempuran ini membawa sedikit hiburan, tetapi berakhir setelah berlangsung sekitar 10 menit. Ketika tangan Lin Xiuya dengan tenang menekan dada lawannya, sebuah kekuatan lembut tiba-tiba meletus. Pada saat itu, semua orang tahu bahwa pertempuran ini telah mencapai hasil akhir yang diharapkan. Ayo pergi. Tidak banyak yang bisa dilihat dalam pertempuran berikutnya. Lin Yan melambaikan tangannya ke arah Xiao Yan sambil menatap lawan Lin Xiuya yang telah terlempar keluar dari arena di bawah. Dia memimpin untuk berbalik dan keluar dari stadion. Saat dia berjalan, dia berkata, sekarang, mari kita tunggu pertarungan untuk 10 besar besok. Namun, saya tidak tahu 3 orang sial mana yang akan tersingkir. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Tatapannya terlempar ke arena. Secara kebetulan, tatapan Lin Xiuya juga terlempar. Kedua tatapan itu terjalin di udara. Mereka tersenyum satu sama lain tetapi senyuman itu masing-masing mengandung beberapa antisipasi dan gairah di dalam diri mereka. Jelas, kedua orang itu juga sangat menghormati satu sama lain. Ini mungkin karena hubungan antara orang-orang kuat, memungkinkan mereka untuk saling memahami. Meskipun kekuatan Xiao Yan di permukaan tidak memiliki kualifikasi ini, Lin Xiuya dan setiap orang yang jeli tahu bahwa pemuda yang sedikit lebih muda dari mereka ini memiliki kekuatan bertarung yang menakutkan yang sebanding dengan mereka. Mudah-mudahan, saya tidak akan bertemu lawan yang akan membuat saya terlalu pusing besok, Xiao Yan bergumam dalam hatinya. Dia berbalik dan berjalan menuju Sun Er dan yang lainnya di luar platform tinggi. Akhirnya,
Dia menghilang dari pandangan semua orang di tengah sorakan keras di dalam stadion. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye bye.